Halo, hari ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi database di Apache NetBeans. Hari ini saya akan menjelaskan ini. Jadi, eh, kode-kode ini bertujuan untuk membuat koneksi ke basis data atau enggak bisa dibilang database. Terus ada MySQL menggunakan JDBC, Java Database Connectivity. Kelas yang digunakan bernama koneksi basis data yang public kelas ini. Koneksi basis data. Terus package 8 ini ada import Java SQL connection, SQL Reference Manager, import SQL exception. Itu bertujuan untuk menandakan bahwa kelas ini berada di paket ada di gudang 8. Terus importnya itu kelas itu buat mengimpor beberapa library dari Java. Itu ada connection. Ini connection untuk membuat objek koneksi ke database. Driver manager mengelola koneksi DBC, Java Database Connectivity ke database. Kalau yang exception menangani kesalahan SQL yang mungkin terjadi saat melakukan koneksi atau eksekusi query. Terus di sini public koneksi basis data adalah kelas yang saya memberi nama koneksi basis data yang bertanggung jawab untuk mengatur koneksi ke basis data MySQL. Jadi public connection MySQL config itu variable. MySQL config bertipe connection yang digunakan untuk menyimpan objek koneksi ke objek basis data. Ini ada variabel static. Mana variabel static? Nah, itu sehingga dapat akses tanpa harus membuat objek dari kelas ini. Itu metode config.db. Terus yang public static connection config.db SQL ini, config.db-nya itu metode ini kayak digunakan untuk mengatur atau menganalisa koneksi ke basis data MySQL. Jika terjadi kesalahan koneksi, metode ini akan dilemparkan ke SQL exception di tali koneksi basis data. Terus ini string A. String A ini itu di localhost di examnya. Di CMD-nya. Ya localhost. Untuk mengakses database. Ini juga string B-nya root. Nah, terus yang C ini kayak di set kosong karena tidak ada kata sandi yang diatur untuk user root. Terus yang bawahnya ini kayak mendaftarkan driver MySQL untuk digunakan dalam aplikasi driver manager get connection. Itu baris ini digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan URL, nama pengguna dan kata sandi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, pesan berhasil atau tidak. Itu. Kalau dia koneksinya berhasil, berarti dia berhasil. Kalau gagal, berarti misalnya salah konfigurasinya atau database-nya tidak aktif, akan masuk ke catch, block, dan menampilkan pesan error yang menyatakan penyebab kegagalan seperti SQL error diikuti dengan detail kesalahan. Nanti dia sepertinya nanti jadinya kayak gini.
Bukan, form barang. Nanti dia, nah, nih, dia ke connect-nya di sini semua. Nanti hasilnya seperti ini. Ini. Nah, sekian dari saya, Steven Susanto. Terima kasih.